Bagi dia itu satu kebanggaan, kawan. Bagi kita itu satu aib. Ini pun tidak bisa kau katakan menista. Bagi seorang pelontai itu bagi dia pekerjaan profesional. Karena dari situ dia mendapatkan uang. Jangan kalian kira pekerjaan melontai ini pekerjaan yang gampang. Ya, pertama ya yang dilihat jelek, cantik atau jeleknya orang. Kalau yang jelek cenderung melontainya hanya 5.000. Kalau yang cantik kayak si Nora ini kemungkinan bisa 1 juta. Apalagi dia holpu. Holpu itu gemoy. Ya kan? Kan golpu dia, kawan. Makanya dia bangga menceritakan bahwa dia seorang lontai. Untung nggak diceritakannya berapa penghasilannya sekali melontai, kawan. Nah, kawan-kawan, saya menjadi geli melihat keadaan atau kondisi kita ya. Kenapa geli? Selama ini kita berdebat dengan ucilim-ucilim itu. Gaya mereka berdebat sepertinya hebat, luar biasa, intelektual. Ternyata yang kita lawan debat selama ini hanya sebatas lontai. Ya, gak lebih, kawan. Ya, maklon. Gak lebih dan tidak kurang. Di situ baru saya sadar. Pantas mereka ini mulutnya itu kotor dan kasar ya. Lontai ya. Dan mereka tidak malu mengungkapkan bahwa mereka itu seorang lontai ya. Apa yang membuat mereka tidak malu? Karena ada lontai mungkin ya menurut prediksi mereka, pandangan mereka di dalam agama mereka yang menjadi seorang yang sangat terhormat, kita nggak tahu ya. Maka mereka itu ya terjun untuk membela iman. Iman apa yang dibela? Sebenarnya bukan membela iman. Karena mulutnya begitu kotor ya. Saya menyesal juga kawan berdebat dengan mereka ini. Kenapa? Ya, lawan saya ternyata lontai. Ya, kita saksikan dulu apa buktinya mereka itu lontai. Yang pertama kita dengar dulu ini. Iya, ini adalah si Nora. Pengakuannya ini sangat mengejutkan kawannya. Ini direkod saya ambil dari Edistip ya. Video Nora Aritonang yang belum Anda tahu. Kita dengarkan dulu, ini sangat-sangat luar biasa kawan. Saya aja saya dulu kan Kristen nih, ya kan? Saya dulu Kristen. Jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan. Gak ada gunanya kita berbuat baik. Ayo. Ya, nah di sini kawan, kelihatan kali orang seperti Nora ini tidak paham isi Bible itu ya. Kan dikatakan bisa mendahului kalian. Kenapa dikatakan bisa? Karena pelacur, pemungut pajak, pembunuh pun itu bisa bertobat kawan. Ada orang tidak pernah melacur, ada orang tidak pernah membunuh, ada orang tidak memungut pajak, cukai. Tetapi dia tidak mau bertobat, ya. Dalam artian dia tidak mau ikut Yesus. Maka itu sangat besar, sangat tipis kemungkinannya untuk pertama masuk surga. Contoh begini kawan, ya. Kita beranjak aja kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus itu seorang pembunuh, ya. Bayangkan saja berapa banyak murid Yesus yang dia bunuh. Tapi kenapa Rasul Paulus justru dipilih oleh Yesus? Nah ini maksudnya seperti itu. Contoh lagi, ada orang yang tidak beriman kepada Yesus. Dia tidak pernah melacur, dia tidak pernah main judi, dia tidak pernah mabuk, pokoknya tidak pernah yang melakukan dosa-dosa seperti itu ya kawan-kawan. Tapi dia tidak mau mendengar panggilan Yesus. Dia lebih memilih mendengar panggilan iblis. Karena iblis selalu memanggil dia dengan sebutan hai orang-orang beriman. Iblis kan selalu mengatakan orang yang berdosa ini beriman. Tujuannya apa? Biar iblis bisa memasukkan mereka ke dalam dosa, tetapi bukan dosa yang ada di hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menzina. Enggak kawan. Iblis merubah sifat orang ini menjadi apa? Menjadi anti terhadap orang yang bukan menyembah iblis ini. Atau iblis mengajari mereka, memang dia tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri. Tapi ditanamkan di dalam dirinya kebencian. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, kebencian ini melebihi dosa apapun kawan. Kenapa? Yang membuat Allah adalah kasih, yang membuat kebaikan itu adalah Tuhan. Maka ketika kau datang kebencian di dalam dirimu, Tuhan itu sudah tidak ada lagi.
Yang ada adalah iblis menguasai dirimu. Ya kawan. Dan ajaran iblis ini sangat luar biasa kawan. Kalau kau bisa ibaratnya membonoi atau membuat orang-orang takut kepada iblis ini, kau akan diberi surga. Ini hebatnya ajaran iblis. Kalau ajaran Yesus kawan, kau membunuh, kau akan masuk neraka kalau kau tidak bertobat. Tapi iblis lain lagi, kau membonoi, asal kau bunuh yang tidak pengikut iblis, kau akan masuk surga. Dari mana jalannya kawan? Kita membonoi bisa masuk surga ya. Nah, ini enggak diketahui Sinora bahwa kalimat di situ sekalipun dia pelacur, dia bisa mendahului kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan berarti ayat itu mengajarkan bahwa jadilah kau pelacur karena kau akan mendahului orang beriman masuk surga. Enggak begitu. Ayat itu dia potong di situ kan enggak dibacanya selanjutnya dan sebelumnya ya kawan. Nah, kalau dibilang penistaan, menurut saya ini tidak penistaan. Kenapa tidak penistaan? Karena memang dia tidak orang Kristen lagi. Makanya 1 Timotius 4 ayat 1 berkata di waktu-waktu kemudian akan ada orang murtad lagi. Mereka ikut ajaran roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Itulah ajaran setan kawan. Kalau kau berzina, kau bisa masuk surga. Itu ajaran setan. Tanpa perlu bertobat. Iya. Makanya dia tidak, menurut saya tidak menista ayat Alkitab ini. Tapi yang benar adalah dia itu kan setan, iblis. Adalah justru menista kalau iblis itu mengakui firman Tuhan. Karena dalam sejarahnya iblis itu kalau sampai mengakui firman Tuhan artinya dia bertobat. Bagaimana iblis mau bertobat kawan? Jadi tolong buka mindset kalian ya. Tapi kalau dia bicara tentang nonot nenek, itu baru menista. Kalau hanya bicara kitab suci gini bukan menista kawan. Paham ya? Karena memang dia nggak ngerti, makanya Yesus mengajarkan kita apa? Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbuat kawan. Ya, ini enggak, kita terkadang kita bantai semua. Ya. Nah sekarang dia mengaku dia punya pekerjaan dulu melontai. Bagi dia itu satu kebanggaan kawan. Bagi kita itu satu aib. Ini pun tidak bisa kau katakan menista. Bagi seorang pelontai itu bagi dia pekerjaan profesional. Karena dari situ dia mendapatkan uang. Jangan kalian kira pekerjaan melontai ini pekerjaan yang gampang. Ya, pertama ya yang dilihat jelek, cantik atau jeleknya orang. Kalau yang jelek cenderung melontainya hanya 5.000. Kalau yang cantik kayak si Nora ini kemungkinan bisa 1 juta. Apalagi dia holpu. Holpu itu gemoy. Ya. Kan golpu dia kawan. Makanya dia bangga menceritakan bahwa dia seorang lontai. Untung gak diceritakannya berapa penghasilannya sekali melontai kawan. Saya bisa memprediksi kalau benar dia seorang pelontai seperti pengakuan dia. Dia ini bisa sampai 2 juta sekali genjot. Ya. Tapi kalau kayak siapa lah kita bilangnya. Siapa lah itu. Gak cocok melontai. Karena tidak gemoy. Mukanya pun ya astaga naga lah. Cobalah kalian bayangkan ya kawan-kawannya. Betapa bangganya dia menjadi seorang lontai. Ini harus kita hargai kawan. Itu profesi. Profesi profesionalisme. Kalau dia nggak profesional, nggak laku. Ya. Nah kita lihat lagi apa kata Sinora ini. Dan yang menyaksikan ini banyak kawan. Kawan-kawannya ini termasuk yang ada di foto ini. Siapa saya nggak tahu ini ya foto ini. Dia bangga Sinora itu jadi seorang lontai. Dan mereka bangga dia dengan pakai hijab mengaku seorang pelontai. Dan dia bangga orang ini bahwa lontai itu di agama mereka ini mungkin ya saya nggak tahu dianggap sebagai seorang pejuang iman ini ya. Kita dengar lagi ya. Yuk melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datang lah bapakku. Kalian melacur terus saya ngapain? Ya, bahkan saking apanya dia kawan, saking bangganya dengan profesi itu, dia mau mengajak mamanya dengan adiknya perempuan mau melontai. Ya. Inilah kalau dia sudah ikut ajaran setan-setan dan ajaran roh-roh penyesat. Bagi orang setan dan penyesat, lontai itu sebuah profesi yang sangat menggiurkan dan yang sangat profesional. Pak, boleh bapak kawini pelacur. Jadi begini, Kristen ini, yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Ya, dia mengatakan Kristen ini berarti mengeneralisir semua Kristen, ya. Yang perempuannya pelacur, yang laki-lakinya suka pelacur. Coba kalian buat statistik di Indonesia kawan. Di tempat pelacuran banyak Kristen atau Muslim atau Hindu atau Buddha. Nah dia harus memberikan data itu ya. Contohlah, pergi kalian ke sebuah
esek-esek lah entah apa buat kayak siapa ya MH-nya itu MH siapa namanya ya? Yang apa Jakarta Undercover itu. Dia kan membuat sebuah penelitian, dia pergi ke tempat esek-esek, dia di sana dia membuat sebuah penelitian ya. Maunya dikelompokkan orang ini berdasarkan agama gitu loh. Saya mau lihat apakah benar agama Kristen lebih banyak di tempat perlontean atau agama Islam, Hindu, Buddha. Kita ingin tahu ya kawannya. Baru di generalisir nanti seluruh Indonesia siapa peringkat puncaknya, itulah dia. Ya. Saya sudah pernah menggoogling di mana prostitusi pekat penyakit masyarakat terbesar mengenai prostitusi itu bukannya di daerah-daerah kantong-kantong Kristen ya kawan-kawannya. Tapi ya itu dia menurut dia begitu kawan. Ya. Kalau ini kita bilang apakah dia menista? Ini baru menista karena dia generalisir. Dan dia tidak sedang bicara ayat Alkitab tapi membilang orang Kristen perempuannya pelacur, laki-lakinya suka melacur ya. Mungkin dia pernah melihat, dia kan dulu Kristen. Dia ini adalah dia mamanya dan adiknya semua orang pelacur dulunya. Maka dia mengungkapkan itu bapaknya seorang tukang lacur. Kan gitu, dia kan menceritakan masa lalunya sekarang ini. Bahwa mereka ini dulunya adalah keluarga pelacur dan keluarga tukang lacur. Maka dia bangga kawan menjelaskan itu bahwa bapaknya dulu waktu kawin sama mamanya melacur sana sini. Dan dia bangga bahwa dia juga melacur. Mamanya melacur, adiknya melacur, kakaknya melacur, abangnya yang laki-laki dan adiknya yang laki-laki itu juga tukang lacur, bangga dia. Tapi kalau kita lihat di keluarga Kristen lain, contohnya ambillah keluarga Kristennya siapa lah kita bilang ya, yang sedari lahir Kristen lah. Saya pun kurang bisa mengatakannya siapa ya, yang untuk kita bisa buat contoh. Udahlah katakanlah si Edis lah. Saya yakin Edis itu nggak pernah melacur itu, seperti yang dituduhkan siapa ini. Ya, bahkan orang tuanya pun nggak pernah melontai. Tapi kalau si Nora iya. Jadi di generalisir si Nora ini karena mereka keluarga lontai dan lacur melacur, di generalisirnya kepada Kristen. Inilah kekeliruan si Nora kawannya. Nah sekarang kita lihat, apakah hanya si Nora yang jadi lontai, pelacur? Kita lihat, ternyata enggak kawan. Hampir ucilim-ucilim ini, pendebat-pendebat ini, banyak juga lacur. Nah ini kita lihat dulu ya. Saya ambil dari Papa Jahat Indosiar ini. Kau pikir aku di Medan gak bisa nyari kau ke sana? Itu aja udah didatangi dia tadi kan, dibilangnya. Ormas kau suruh ya datangin aku ya kata. Jangan sedih kau, kemana pun kau bisa kusuruh orang nyari kau. Katanya Pak dia ada juga ininya. Asal orang ke sini. Mak ini, Mak real. Mak banyak orang tahu. Orang banyak kenal Mak di sini. Dia ditunjukin fotonya aja gak ada yang tahu. Foto yang aslinya ditunjukin foto yang apanya. Di telepon gak mau ngangkat. Memang lo padahal itu yang telepon satpam komplek itu. Oh ngangkat. Ini kenapa alamat B11 ini ibu bilang rumah ibu, satpam kompleknya bilang gitu tadi waktu kesana anak-anak angkat emak yang dari Bandung. Gak diangkat sama dia. Karena B11 itu mungkin ada tapi bukan rumah dia gitu loh. Orang komplek itu nggak tahu nama dia dan nggak tahu siapa dia, makanya orang komplek satpam komplek itu nelpon dia tadi. Jawab nggak mak, diangkat teleponnya mak sama dia mak? Nggak diangkat. Satpam komplek itu telepon dia. Itu kan ada videonya tuh mak kirim anak-anak mak yang di Bandung udah sampai ke komplek yang dia kasih alamat sama mak itu. Udah sampai ke komplek itu, di videoin sama orang itu. Mana dia minta Sherlocknya kata orang itu kan. Sherlock kau, udah nggak mau, nggak berani. Tapi sekarang nggak ada. Udah nggak apa-apa kak, kami kan tetap stay di Bandung karena memang kami orang Bandung. Nah jadi pelan-pelan nanti dapat. Terakhir dapat informasi dia ini, dia nggak tinggal di komplek itu. Dia tinggal di belakang komplek itu, tapi bukan di komplek itu. Mana kau Mican? Aduh, jangan kau pikir kau bisa ngeles macam ular. Aku belut Mican. Sumpah kau nanti pasti sama aku.
Cuma serapa dia mak di koma tadi sore mak. Nantang-nantang cerita besar, aku anak ini, aku anak itu, aku ini. Tunjukkanlah ya kan. Nah, kalau di media sosial ini bisa aja lah. Ini aku, ini Jadi itu, ini siapapun. ngapain. Nah, kayak gitu dia Kalau udah sampai dia didatangin kayak gitu. Udah sampai dia didatangin. Mana kau Sherlock? Sherlock ya kan? Oh itu kan gitu kan. Kalau memang itu rumah kita gitu ya kan. Gimana kau Kalau nih tanpa Sherlock? Nah ini pembuktian, aku. bullshit. Ya kan? Di mana kau Rini? Ini rumahku Sherlock Rin. Ini rumahku nah, aku Sherlock. Ah, Itu boro-boro kalau Sherlock betul, mak. memang betul ya kan? Open camera tak mau dia. Tunjukin bahwasannya aku benar dengan semua fakta-fakta yang kujelaskan. Aku anak jenderal, aku anak ini aku loh gitu, ya kan? Jadi orang yakin, jumpai orangnya. Itu yang datangnya dia bukan nggak kenal sama Pak itu kenal itu semua yang datang dia tuh. Berabe dia kan? Berabe dia kalau nggak panjangkan. Itu satu anak angkat emak yang bimbing, yang lainnya coba. Kalau nggak kenal Mak, sama dia Pak alasan- Indonesia itu. Mak, alasan dia gini mak, kan tadi siang kan kita cari tentang keluarga dia ya mak Dia bilang itu om dia mak, padahal awalnya dia bilang orang tua kan mak Oh, udah pindah. Betul. Oh, udah tukar. Oh, om dia sekarang. Om dia Apa mak. lagi? Ya, awal dia bilang ayahnya kan, orang tua dia kan. Baik. Berarti om dia dari pihak siapa? Biar masuk cari lagi. Tak bilang pula dia dari pihak siapa. Om itu banyak. Contohnya emak aja bisa manggil si Satriani om gitu. Ini omku ini bisa kan? Gitu. Om itu nggak harus saudara. Tunjukinnya laptopnya kan. Seakan-akan laptop itu bapak itu. Dia bilang ini ditunjuknya WA emak semua dengan bapak itu. Ini kau udah kasih sama dia. Wih. Sama Allah aku takut. Nggak ada sama Cuma siapa. Allah yang Mak. aku takut, biar tahu kok. Sama itulah bapak yang jenderal itu, yang kata dia bapaknya Pak Umi itu. Iya. Mama pasannya dia udah ngechat bapak itu. Terus gua harus bilang wow gitu sama lo. Kau jumpain orang, kasih tahu alamat kau di mana kau baru wow. Oke, alamat kau di sana dapatku, aku terbang, baru kau wow. Cuman framing kayak gini tuh di komen tengok lah. Diturunkan Saiful dengan salah satu ormas. Begini ngapain? Aduh, Mican. Nampak lama-lama kelemahan kau. Iya, aduh. Cuma anak-anak kau anak Banutas. Tapi katanya suhu. Guru para debater. Ya, ini sekarang antara Mican dengan seorang wanita, saya tidak kenal siapa ya, karena ini orang-orang baru. Nanti mereka ini juga ribut melihat mengenai jual Melki, tak apa-apa aja lah. Ya, ternyata kawan, aduh, Mican dan lain-lain menurut orang ini begitu ya. Nanti coba kita dengar dulu mereka ribut ya mengenai dia di mana ya, nanti kita cari. Ayo. Iya, Budi aja dibilangnya dia guru si Budi. Ditanya dia lulusan apa? Kok bisa guru si Budi? Budi itu kan S1. Lanjut lagi dia kemana S2. Nah ditanya dia guru apa? Harus Budi itu diam dia. Lagian ngapain lah kita merembet kalau cuma kita yang punya masalah, ya kan? Kalau memang jago dengan sesuai yang apa yang dia bilang. Aku ini, aku itu segala macam ini. Iya kali nggak berani jumpai Mak. Mak bukan siapa-siapa di Medan ini. Ngapain? Ngapain ke sana ke sini ke TikTok ini, keluar ke sana sini cari pembelaan. Apa? Dia pikir Mak takut dia dibela-bela orang segala macam. Nggak ada urusan. Setahu aku iya, kalau Polda itu dia punya dia kantor sama posnya itu dekat dulu waktu zaman tahun era berapa itu dulu wartel Semayang namanya tuh. Ya. Ya, kawan-kawan, sekarang mereka memburu si Mican ya. Memang orang ini suka kali kejar mengejar ya. Saya ngeri-ngeri lihat orangnya. Sekarang mereka buru si Mican. Apa sih salah si Mican? Aku nggak tahu ya. Nah, sekarang kita lihat si Hesti lagi, kawan. Ini Hesti ya. Makanya aku bilang ternyata yang kita lawan ini semua, aduh, penjual apem. Aku lihat Hesti asik bilang pejina. Apa hubungannya sama kamu kalau aku jadi seorang pejina? Aku tanya sama kamu. Kau
berzina, pepek aku yang dipakai, bukan pepek kau. Aku yang nanggung dosa, bukan kau. Enggak urusan kau. Dah. Aku Oke, mau aku mengentot sama orang, itu enggak urusan kau, Hesti. Dengar, kalau kau bilang aku pezina, bukan dulu aku pezina, sampai sekarang aku pezina. Apa urusanmu? Urusanmu apa? Oke. Udah, itu. Jadi tolong Saya tidak ada stop. Oke, saya jawab. Saya jawab. Kamu nggak ada Saya jawab. urusan, jadi kau stop cerita tentang aku, oke? Stop, terima Oke, kasih. oke. Sebenarnya cerita ini sudah stop kan? Nah, lari kan gitu. Dia kebiasaan. Nah, gitu. Ngomong dia ini kebiasaan. Kelihatan banget kamu yang keroknya. Sebenarnya omongannya sudah stop. Sebenarnya. Dan saya tidak pernah membahas kau lagi, Ina. Apa beda kalau nama dia itu disebut kakak memfitnah, beda. Udah berapa tahun dia api, berapa tahun, kenapa rupanya dia yang ciptakan api itu? Iya, dia yang ciptakan gapai. Gapai mana gak ada hubungannya Iya, dengan iya, api iya. dia tadi. Makanya, Gapai dia. kenapa rupanya berapa tahun dia di api itu katanya? Iya. Kenapa Maka rupanya kamu dia yang jadi- punya api itu? Ya kali kau Michan, gak usah lah besar-besar cakap Michan. Gak senang kau sama aku, kau datangi aku. Kau jumpai aku Michan ya. Dan sampaikan ini sama dia. Gak usah sosok kali hidup ini, gak usah. Mati bukan Bikin dua, apa, Michan. bikin dua ini. Tambah banyak. Gak usah sok kali hidup ini. Siapa dia nyebut-nyebut nama aku? Aku lagi yang balik bertanya siapa kau Michan. Aku yang harus bertanya dengan kau. Kau siapa rupanya? Hebat Jadi kali kau gini, rupanya. gini. Kalau hebat kau jumpa kita. Enak ya kan? Jadi Apa gini, susah? ya. Dengar dulu, jadi katanya gini, bagikan aja live-nya soalnya nama Umi disebut di situ katanya. Jadi omongan tadi malam itu direkam terus dibagikan gitu ke mereka gitu. Ya nggak apa-apa. Memang kita ngomongin sebenarnya. Terus kalau ada orang nyebut nama dia nggak senang, kenapa? Kenapa dia nggak senang namanya disebut? Udah sini panggil dia, suruh dia ke sini. Undang dia Baluap. Suruh dia ke sini. Yang ini akunku itu Suruh dia naik nggak sama ada teman kakak. nih. Akunku ini lain, Uni aktif. Dauniku, Masya Allah. Tadi malam memang aku dibilang dia kan, saya kira sebut aja namanya Rocky Permana itu fitnah yang dia omongnya. Aku dituduh memfitnah si Mukuru. Aku marah. Nah ini kan kita Berapa lama dia di api katanya? Aku nggak api. Iya. Aku tim gapai. Itulah. Aku tim gapai, aku nggak api. Itulah kesal. Makanya kita clearkan di sini. Teman-teman tolong bantu panggil Umi Mican sini, kita clearkan. Iya itu aku juga mau bilang Umi Mican kalau Kari ini dari dulu memang gak ada daftar api dia nggak udah buka api. Jadi ini ada nggak? Aku nggak pernah jadi api. Aku bukan api. Aku tim gapai. Di rumah Delwis. Kenapa dengan kau Michan? Nanti panggil dulu Mican di rumah Delwis. Ada yang bisa panggil nggak? Di rumah Delwis Mican di rumah Delwis. Jangan nenggar sok sama aku. Capek kali aku neng orang sok. Iya, capek kali aku hidup ini. Iya, nggak laku sama aku manusia sombong. Coba itu enggak ini. Coba itu pernyataan Delwis kan katanya yang benci. Kaitan nggak melakukan itu ini ada pidananya loh. Tengok ini ada pidana ini. Kita mau buat Ini ada pidananya loh kalau kainan nggak ini katanya nggak terbukti berzina. Makanya kalau nggak tahu nggak usah sok tahu. Nggak Ya, usah sok tahu jadi manusia. Terus Nggak si usah, Delwis nggak bilang usah ini sok Pak. oke. Enggak, terus si Delwis bilang ini orang-orang yang membenci kakak. Siapa yang benci dia? Siapa? Dia kan itu si dulu itu naik membersihkan nama. Tapi dia bilang aku mau fitnah, itu masalahnya. Siapa yang benci mereka? Lagian orang berzina juga memang pantas untuk tidak perlu dipertemani. Kalau kalian mau ketemu sama berzina silakan. Itu. Iya kali, saya Delwis. Kakak tahu ini kalau kakak nggak senang ini udah bisa nih didelik. Penggeletar dulu kakak itu. Enggak. Kalau sejak Radis ini laporin, laporkan. Oh, ada dia aku tahu. Coba berani dia sangka, suruh dia sangka depan aku. Makanya kalau nggak tahu nggak usah sok tahu, nggak usah ngomong banyak ini ono, nggak usah. Diam aja kalau nggak tahu. Kena delik. Ku tunggu delik kau. Saya itu melihat
melihat Yesus udah bentuknya manusia itu aja udah beda. Udah jelas-jelas bentuknya manusia gitu. Ini nih. Ya. Jadi kawan-kawan, ya itulah selama ini kita banyak kena kibul-kibul ya. Dalam artian kita ajak mereka berdiskusi, berdebat. Rupanya seorang lontai, Nora itu ya. Ya kemarin juga saya, sebenarnya sih nggak salah kita canda-canda dengan seorang lontai. Tapi dalam ilmu debat, saya kira dulu ilmunya ada, rupanya nggak ada kawan. Pas, wajar dia mulutnya seperti sampah begitu ya. Nah sekarang muncul lagi banyak persoalan. Ternyata banyak juga orang ini saling tuduh bahwa si A adalah penjina, si B adalah ini, si C adalah macam kawannya. Tetapi ya apa boleh buat lah. Jangan kalian kira hanya ada di grup Muslim. Di Kristen dulu kan ada juga kena itu ya. Waktu zamannya si Lina Wijaya kelahi dengan Elia Miron dulu ya. Tapi memang tidak dijelaskan apa. Tapi yang paling parah itu Pastor Sarah itulah ya. Mengenai Melki, dia menuduh si Kezia Kris, lontai menuju si Ica, ya macam-macam lah ya. Tapi inilah enaknya mereka ini saling tuduh karena wajah tidak nampak, yang ngomongnya pun ringan-ringan aja. Nggak perlu capek-capek ya, pokoknya orang itu enak aja. Itulah kelebihan kalau tidak tampak wajah. Jadi itulah saranku kepada kalian kawan-kawan, jangan tampak wajah ya. Dan kalau bisa kita pilih-pilih lah lawan diskusi kita. Takutku nanti kita berdiskusi sama lontai lagi kawan, mulutnya kotor kayak Riva itu, saya pun curiga dia itu kawan. Karena pernah saya kalian lihat tersebar foto-foto itu kan, esek-esek ya melalui virtual ya, melalui video call. Jadi kita nggak tahu kawan, makanya kualitas orang ini kalau kita lihat, ya kualitas lontai-lontai aja, yang ngomongnya sembarangan mengenai kelamin apa segala macam, nggak ragu, nggak tanggung. Tapi coba kita berdiskusi sama orang baik-baik. Untuk mengucapkan itu mereka pasti berat. Pasti banyak di dalam diri, aduh kalau ucapkan aku wanita, gak enak kan begitu ya. Tapi kalau mereka kan bebas saja. Jadi kalau Nora mengaku dia lonte itu saya percaya itu kawan. Ya, makanya dia bisa menyimpulkan keluarga dia itu lonte, makanya dia bilang yang perempuan melontai, yang laki-laki melacur. Wajar bapaknya, adiknya yang laki-laki, adiknya abangnya perempuan, dia mamanya, kan dibilangnya tadi kan. Ya itulah kawan. Jadi kawan-kawan, itulah dulu yang bisa saya tampilkan ya.